penangkapan terhadap kita punya orang-orang ini. Oh, mulai Kaget sudah mulai dengan itu. Hai, kenapa begini? Orang Apodo itu tertangkap. Kita tidak tahu mereka kemana. Nah, takut tidak waktu itu ketika saya tahu itu takut sih situasi? tidak. Menuju orang ini yang Borneo dan anak-anaknya itu, terus mereka itu tuh diseret ke aula besar itu. Tapi berarti itu yang bertanggung jawab siapa di situ? Aku Orang setelah kurun di dalam situ, dan itu sudah dijaga orang yang pakai senjata sudah. Apa tembak begini saya bilang orang sila nembak kilat musa nembak kona mati teh. Tapi tidak finita reza itu sosoknya sekjen itu orang pintar, makanya dipercaya untuk sebagai sekjen Apodo itu pintar dan juga perjuangannya tinggi. Sisanya itu ada 12 poin di situ, cuma 2 itu yang Indonesia. Mateus Metan itu orang Apodo pertama yang dibunuh sama Fertalin. Selamat pagi sahabat Inspirasi Novel, apa kabar semuanya? Nah, kali ini kita agak berbeda nih Inspirasi Novel nih ya, suasananya beda. Dan memang ini semua untuk sahabat Inspirasi Novel ya. Sejarah itu tidak bisa dihapus, benar kan kakak-kakak? Ya. Tidak bisa dihapus, dan fakta juga tidak bisa dihilangkan, atau fakta itu suci. Jadi nilainya itu sangat tinggi, dan saat ini Inspirasi Novel menghadirkan sejarah itu kembali, sejarah Timor Portugis. Kita menghadirkan kembali di tahun 2025 sejarah dan fakta yang akan terungkap dari cerita kakak-kakak dan Tia. Kalau Tia itu bahasa Timor Leste-nya berarti tante ya. Tia. Ada Tia Vina di sini. Nanti nama lengkapnya kita akan dengarkan. Ada kakak Nando, ada kakak Alito dan kakak Mito. Ini nama-namanya mirip. Kita ungkap sejarah ya. Baik. Tia Vina. Tia Vina nama lengkapnya siapa ini? Kalau nama saya itu Josefina da Silva Barros. Josefina da Silva Barros. Josefina da Silva Barros ya. Kakak Nando nama lengkapnya. Ini pasti kalau saya sudah mau tanya gini pasti panjang ya, seperti kakak itu. Panjang ya kakak Nando. Nama saya Fernando Mateus de Jesus Osorio Suarez. Kakak Lito bisa menyapa lagi sahabat Inspirasi. Baik. Sahabat Inspirasi, saya Olegario Miguel de Jesus Osorio Suarez. Ya, saya Miguel Fernando Amara. Salam, kita mulai kembali di podcast yang berikut ini. Semoga kita suaranya harus lebih keras karena Ada angin juga. Ada angin Ya, juga, ya. Ada mobil juga. Tapi ini suasananya kan santai ya, enak ya, daripada dalam ruangan seperti kayak ini ya. Bagus sekali bunga-bunga. Ini siapa yang tanam nih kakak? Ini almarhum mama yang tanam semua. Sejuk ya. 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 Mama Tante Tia ya, kita panggil ya supaya lebih kita lebih dekat ya. Tia Vina. Sebelumnya minta maaf, bukan berarti kita mau kembali mengorek lagi luka yang ada di Tia Vina punya kehidupannya, tetapi sekali lagi kita bilang sejarah itu kan tidak boleh dilupakan. Dan sehingga anak cucu turunan kita juga bisa tahu kan bagaimana sih sebenarnya sejarah itu terjadi. Dan Tia Vina mungkin bisa ceritakan apa yang Tia Vina alami di Timor Portugis. Oke. Saya pada saat itu pada saat perjuangan di Timur itu memang kita pada umumnya keluarga kita itu yang dari Aymara khususnya, lebih khusus lagi yang dari Manukasi, kemudian Kasa, itu pada umumnya, dan juga Soro sebagian, itu nama desa-desa yang ada di Aymara. Kita itu adalah orang-orang yang mendukung perjuangan Timur untuk integrasi dengan Indonesia. Jadi kita tergabung di dalam Partai Apodo, sehingga arah kita itu jelas. Makanya pada umumnya kita keluarga di sana itu kan mendukung itu.
dan kita mengikuti setiap langkah perjuangan ini, dan telah kita bergabung dengan Apodeti, yang namanya Apodeti ya. Itu kebetulan di situ ada presidennya, perintisnya Bapak Arnaldo di Sarausu, kemudian sekjennya orang pintar itu Bapak Jose Osorio Suarez, orang tua dari keluarga Osorio, dari Nando, dari itu kakak dari keluarga Osorio, semua kakak dari Bapak dulu, Bapak Francisco Osorio Suarez, Bapak, dan keluarga-keluarga besar itu, Ibu Elsa Osorio, Dona Natercia Osorio Suarez. Kita sebelumnya itu teman, karena teman kita sudah saling kenal, jadi kedekatan kita itu tuh sangat baik. Kita keluarga dari Ainaro dan keluarga dari Osorio ini. Sehingga di dalam tahun 1970 sekitar 70 saat pembentukan partai-partai di Timur Timur itu, kalau tidak salah 74, 73, 74 dan 75 kalau tidak salah. Ini sudah umur, jadi kita melihat kok perjuangan ini baru kita tahu. Saat itu saya kan profesor di posto sekolah, saya ngajar guru. Profesor di posto itu guru waktu itu pada saat perjuangan itu di sekolah kantor Resende, yang sekolah aneksa itu, sekolah dasar di situ. Saya tergabung di situ sebagai guru SD di situ. Sekolah aneksa itu artinya satu SD yang harus artinya satu gedung dengan sekolah insinyur kantor Resende, karena guru-guru yang sekolah di situ nanti mau jadi guru ya, mahasiswa yang di situ mau jadi guru harus prakteknya di sekolah dasar itu, sehingga namanya sekolah aneksa, sekolah dasar aneksa ya. Bukan sekolah dasar aneksa, tetapi sekolah primaria aneksa yang mau didik orang jadi guru. Didik orang menjadi guru. Kemudian perjuangan itu berlanjut di luar sebagai guru, ini berlanjut. Sudah di antara partai-partai selain partai Apodeti, ada juga partai Fratelli, ada partai Kota Trabalista, ada UDT, ada partai-partai yang kecil pada saat itu. Tapi yang paling dikenal itu partai Apodeti, UDT, Fratelli, ini yang paling muncul di sana. Sehingga kita tahu bahwa orang-orang yang bersimpati dengan partai Apodeti itu ya, orang-orang ini, orang dari UDT itu yang ini kita saling kenal, dan Fratelli itu juga kita saling kenal. Kok saya sebagai guru itu kan guru Portugis, ya kan? Kok melihat situasinya kok seperti ini ya, sudah mulai panas ini. Kalau ceritanya itu hanya cerita tentang politik ini. Di sekolah juga sekolah juga kok begitu. Ya. Akhirnya saya bilang, ini bagaimana ini? Kita mau adherin saya from ekspedisi. Bergabung. Ya. Kita mau bergabung kemana ke UDT ini, karena UDT kan bergabung dengan, artinya ingin tetap dengan Portugal. Di bawah pemerintahan Portugal. Sementara Fratelli itu kan memperjuangkan untuk merdeka. Kalau Apodeti itu mau bergabung dengan Indonesia, dan itu sudah jelas karena orang-orang yang juga jelas dan tidak sembarang orang juga. Menurut kami, menurut saya, karena saya kenal baik dengan Pak
Arnaldo, Pak Jose, dan selain Pak Jose, Pak Juang Martis, ada juga Pak Hermenegildo, Pak banyak itu orang APODT itu pada saat itu. Kemudian kok kita bingung mau pilih yang mana, tapi terus saya dipanggil, Pak Arnaldo ini bilang, Vina datang dulu ke rumah. Saya pergi, beri apa itu yang APODT ini namanya apa, punya anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Kau pelajari ini. Saya baca ini bagaimana. Terus sempat ada pertemuan. Waktu bilang kamu besok itu tuh rapat di sini. Kami pergi di Villa Verde, di rumah beliau di Villa Verde. Di Pak Arnaldo. Di Pak Arnaldo. Terus baru pertama kali saya melihat, ternyata pengurus-pengurusnya ini dan itu dipimpin oleh Pak Sekjen, Pak Jose Osorio Soares ini. Dari situ saya lihat pemaparan apa itu tuh saling. Dari situ baru saya mengerti. Ternyata itu seperti ini, seperti ini. Oke, itu sudah jelas. Saya sudah bisa menentukan pilihan saya itu begini. Akhirnya sampai di rumah saya. Saat itu juga menentukan atau pulang rumah pikir dulu? Tidak, saya menentukan karena langsung karena saya tahu perjuangan itu. Vina melihatnya kenapa harus gabung ke situ? Karena mungkin bisa situasi ingat ada anggaran dasar ini yang menarik, yang memang itu baik, itu apa? Baiknya karena apa? Pertama, kita kalau bergabung dengan Portugal kan saya melihat orang-orang Portugis, gubernurnya sendiri, mereka sudah tidak ada pada umumnya pada saat itu. Sudah kayak Atauru, katanya, saya sendiri tidak melihat, tapi katanya sudah kayak Atauru dengan beberapa pejabat lainnya. Kok pemerintah kok tidak ada? Tidak ada. Saya telinga, untuk menjadi kita mau merdeka sekarang, nggak mungkin lah. Kita orang Timur ini, masyarakat ini, kita harus melewati suatu persiapan yang mantap. Lebih baik itu perjuangan yang ini, yang Pak Arnaldo dan Pak Jose Osorio pimpin ini. Sudah, saya langsung itu, kemudian sampai di rumah saya ketemu dengan kakak-kakak, keluarga, terus saat itu sudah menikah? Ya. Belum, masih bujang. Terus saya menentukan saya harus ke Ainaro supaya saya melihat keluarga saya di sana itu seperti apa. Kasih tahu juga sama. Saya itu jangan salah pilih kalau misalnya itu berita itu sampai di sana dan salah pilih. Karena saya baca itu di dalam anggaran dasar. Apa yang baik dalam anggaran dasar itu? Baik itu tuh kita mau pilih APODT. Kita itu tuh harus mempersiapkan suatu negara, suatu provinsi yang betul-betul mantap. Tidak asal-asal. Karena Portugis sudah lari. Untuk merdeka sekarang agak susah. Kita harus bergabung dengan Indonesia, negara yang paling dekat, dan juga dia maju melihat dari apa itu negara ini. Lebih baik kita bergabung dengan ini supaya kita bisa mempersiapkan daerah kita ini ke depan, dan terutama masyarakatnya itu memberi pemahaman yang terbaik itu untuk ke depan itu seperti ini. Itu Tia Vina dikasih tugas oleh Presiden dan Sekjen APODT atau dari hati saya harus kasih tahu keluarga karena ini baik? Saya harus kasih tahu ke keluarga bahwa ini baik. Makanya berangkatlah saya ke Ainaro. Saya sudah tidak apalagi dengan tugas berangkat ke Ainaro. Akhirnya dicek. Itu semua dicek. Diceknya profesor di sekolah ini cek kok profesor ini kemana ya. Karena ada yang mau praktek di situ. Orang bilang tidak masuk, sudah 3 hari tidak masuk sekolah. Saya setelah ke Ainaro saya 7 hari di situ. 7 hari berarti bolos sekolah ini. Bolos sekolah ini. Datang kembali bolos untuk karena mau berikan pemahaman untuk masyarakat kita, keluarga, terutama keluarga, bukan masyarakat. Waktu itu belum masuk masyarakat karena ini masing-masingnya punya
pandangannya Pilihan sendiri, beda. Kita salah masuk nanti bisa-bisa kita ini, apalagi saya itu seorang perempuan. Ya. Nah, kemudian setelah di Ainaro habis saya kembali ke Dili. Vina, jangan dulu omong gini. Waktu di Ainaro, tantangannya bagaimana? Hambatannya bagaimana? Ketemu di mana? Ini dengan keluarga? Itu di rumah kita, karena saya ada saudara satu yang waktu itu chef de suku, itu orang tuanya kepala desa, Bapak Moises Jasilo Barros, yang orang tuanya yang Eufrasi yang waktu itu datang sama saya, ya. Yang kemudian kita ketemu Banyak orang. yang dari Manutasi itu, yang namanya Manutasi itu tuh kalau kepala desa sudah ngomong berarti semua bergaul, semua datang. Saat itu tuh. Kira-kira berapa orang? Kira kita bisa katakan lebih dari itu, lebih dari 200 orang. Dan Tia Vina yang bicara. Saya bicara, kemudian saudara saya yang Pak Moises ini, Pak Kepala Desa ini juga menegaskan itu kepada masyarakatnya supaya jangan salah pilih ya, memberikan pemahaman. Dan saya kan buku yang tadi diberi itu dari Pak Arnaldo dan Pak Sekjen itu kan saya beri kepada beliau sehingga bisa ke masyarakat, memberi pemahaman ke para masyarakatnya. Saya bilang baca saja, itu hanya satu, dan itu milik saya. Waktu baca habis terus menyampaikan kepada masyarakat. Terus setelah itu kita memilih siapa-siapa yang paling tidak itu, dia namanya tokoh-tokoh yang harus di tiap-tiap desa itu tuh. Saya masih ingat satu itu namanya Zakarias. Zakarias itu meninggal di sini. Dia punya istri masih ada di sini. Istrinya masih ada, anaknya Silverio, Abeka, mereka di belakang seminari Santo Mikael. Langsung tetapkan namanya? Langsung menetapkan memang ini di wilayah ini yang koordinir ini. Apa namanya itu? Kalau ini Presiden PD Fernando Lasama itu papanya juga kalau tidak salah. Itu desa ini. Itu di desa ini. Yang Manutasi ini. Orang tuanya. Bapaknya. Bukan Fernando. Bapaknya. Bapaknya itu. Katanya bapaknya juga. Iya. Kebetulan beliau juga orang tuanya Pak Fernando Lasama ini kan juga masih kita rumah kain satu Basmeri. Jadi mudah untuk bisa kita menyampaikan itu. Basmeri itu di dalam keluarga Basmeri itu ada Basmeri Ria namanya, ada Basmeri Brau itu yang Pak Fernando Lasama orang punya bapak ini. Kevin, itu 7 hari itu pertemuan terus atau pertemuannya di rumah beda-beda? Pertemuan terus di rumah ini Pak Moises Silva ini. Kemudian setelah itu Pak Moises sebelum 7 hari itu selesai, Pak Moises sudah bisa menghubungi dengan Kasa ini. Kansiunya meninggal, Kansio Lopez de Carvalho punya orang tua dipanggil. Kemudian dari Soro ini yang keluarga masih ada hubungan keluarga, dan kan karena saya punya mama itu orang Soro. Kita panggil keluarga yang terdekat, mereka gabung dengan orang Manutasi. Kita pilihlah apa istilahnya itu yang representante untuk bisa mengetahui betul-betul, saya lupa ini Zakarias ini, representante Apodeti ini, untuk bisa nantinya mengcounter setiap aspirasi yang nantinya masyarakat ini di dalam koordinator ya, koordinator lah. Tapi di dalam Apodeti itu ada istilah khusus, saya lupa. Ada itu. Ada satu istilah khusus. Kemudian bentuklah itu artinya kalau di Manutasi itu untuk saat itu pada saat itu hanya satu yang ini, jadi Zakarias ini. Itu Pak Kepala Desa itu agak yang harus mengkoordinir setiap apa yang datang nanti. Kalau misalnya ada perkembangan dari diri itu pergi seperti kartu Apodeti apa ini yang bertanggung jawab untuk nanti kasih ke semua masyarakat yang mau bergabung di dalam Apodetinya ini. Kalau delegado. delegado. Ya.
delegato delegasi. Apodeti ya. Terus? Semacam di Kayak delegasi. DPC. DPC kan? Itu. Sudah itu. Kemudian yang dipanggil dari Kasa ini juga, kalau yang dari Ainaro itu kita agak apa, karena pada umumnya sebagian di Ainaro itu kalau selain keluarga, Ya. tapi kita masih hati-hati Ya, karena kita sebagian pilihan dosa, beda ya. beda, mungkin beda, dan mereka lebih dekat kepada UDT-nya dan sebagainya. Tapi khusus keluarga ini, yang walaupun dia itu tuh simpati pada UDT, tapi kalau keluarga itu dari hari ke hari mereka, loh, kok keluarga Montasi itu pada umumnya semua Kesana. kawan Ya. ke sana. Berarti ada hal-hal yang perlu kita tahu. Kemudian mereka juga datang ke Pak Kepala Desa ini, baru tahu pemahaman, Ya. pemahaman. Tapi jumlahnya tidak berkurang kan? Dari hari pertama sampai Tidak hari dari hari pertama. Kalau orang Montasi ini dari awal itu begitu. loyal ya. Loyal. Loyal. Dan tidak ada satu pun di situ itu di Montasi itu orang Yang UDP di tidak ada. partai lain. Di partai lain tidak ada. Kalau yang ada itu di Soro, utama itu di Soro, kemudian sebagian di Ainaro Kota, kemudian di daerah Soro Kraik sana ada juga, dan kalau Manutasi kemudian setelah Manutasi yang Kasa ini pada umumnya orang UDT semua. Kalau disebut Kasa Manutasi itu orang kita tidak bisa ragu gitu. Terus setelah itu saya Kembali kembali ke Dili, melaporkan hal ini. melaporkan hal ini kepada Pak. Pas saat itu Pak, laporan ini hanya saya sampaikan ke Pak Arnaldo saja karena beliau Pak Sekjen. Pada saat itu tidak ada Pak Arnaldo saat itu dengan Pak Jean Martin sini yang sempat saya ngomong hal-hal yang terjadi di Ainaro itu seperti itu. Terus dia bilang, saya kok lihat penangkapan terhadap kita punya orang-orang ini. Oh, mulai Kita ada kaget sudah penangkapan. mulai dengan itu. Hai, kenapa begini? Dilakukan oleh siapa? Kita oknum yang kita sendiri kita tidak tahu. Setelah tahu itu, setelah mereka masuk di dalam penjara ini di Kompanya de Independencia. Ini sebagian di situ keluarga kita, sebagian harus lari ke dekat yang tempatnya Pak Borges ini, Dharma Wanita punya samping itu. Kantor Dharma. Pasu. Kantor Dharma Wanita. Sotan ya, Albuquerque. Oh iya, Sota. Sotan. Kedutaan Indonesia, Pak. Itu sebagian keluarga istri dari Pak Arnaldo dan anak-anak orang, kok sebagai cucu-cucu sebagian lari ke situ. Hai, kenapa terjadi hal begini? Yang Kita yang bingung. menangkap siapa? Kita tidak pokoknya arahkan semua masing-masing pada tempatnya. Kok saya kaget? Saya ini kan mau guru tetap atau mau bagaimana? Bingung. Baru anak kita masih muda sekali. Umur berapa Itu kita waktu itu? Devini. 24 kok 25 kok kalau tidak salah. Masih jadi bintang waktu itu. Wah, bintang. Perempuan yang berani lagi ya. Yang baru Terus ada yang bertanya, kenapa kok kamu keluar dari sini? Ada inspektorat datang cari kamu. Saya bilang, Berarti keluar. itu urusan ini Berarti keluar. sudah keluar karena datang itu sudah kacau balau, sudah tidak ada anak-anak murid juga sudah tidak di situ, guru-guru juga masing-masing pada tempatnya. Baru ada teman-teman yang bilang, kok kamu waktu ada pemeriksaan di sini kamu tidak ada? Saya bilang tidak usah tahu, kita sekarang ini kacau balau. Orang-orang liseu, orang-orang sekolah teknik ini, masa sekolah teknik juga kacau balau masing-masing. Yang di atas itu. teknik. Yang di samping belakang kantor gubernur, SMP satu. sudah. Saya kaget lihat itu. Baru saya tahu setelah saya lihat keluarga di keluarga dari Pak Arnaldo dan di Sota ini,
baru saya tahu bahwa orang-orang Apodo itu tertangkap. Kita tidak tahu mereka kemana. Nah, Takut tidak waktu itu ketika saya tahu itu takut sih situasi? tidak. Saya tidak takut. Saya tidak takut karena apa? Kita harus tahu bagaimana. Kita harus hadapi. Bagaimanapun mau pilihan kita sudah di situ. Sudah. Akhirnya saya cari tahu sudah keluarganya, ini istrinya Pak Ronaldo bilang, hei, kau punya kakak orang ada di intendensi, kumpanya intendensi itu yang di kita dari Villa Verde mau ke Baliri, kumpanya yang di situ di sebelah kiri itu. Kekole dulu Brigado Barak itu kan? Kekole. Kekole, tetapi intendensi itu tuh yang di sebelah kita dari Matadoro terus mau ke Baliri, Matadoro. PM, kantor Indonesia Tempo di kantor PM ini kali. Mana itu mereka, PM itu yang dekat sosial, dinas sosial itu. Tapi ke atas lagi itu kumpanya itu untuk intendensi itu, ya menurut saya yang saya melihat itu seperti kumpanya BM perbaiki deh kereta militer nian bahasa dan ini hadiahnya apa perbaiki di situ Ya, perbaiki kendaraan militer kalau sudah rusak atau apa itu tuh tentara dorang ya yang tugasnya di situ tuh ya di situ intendensi itu. Oh lihat kakak bilang kau punya kakak orang ada di intendensi. Saya pergi sudah. Saya pergi ke intendensi ini, cari tahu gimana saya punya kakak saudara dorang. Pergi ke sana, ibu mau kemana? Oh, profesora mau kemana? Kan ada orang yang kenal tuh. iya. Coba saya cari saya punya kakak orang sekarang di mana? Rani, ya. Siapa? Ini Pak Arnaldo dorang. Saya dengan besar orang Apodo itu daerah itu katanya ditangkap dibawa ke sini. Karena orang campur orang barat di situ, tapi saya melihat yang berani sudah di situ bertindak sebagai apa? Saya belum lihat senjata mereka pegang, tetapi orang berani bicaranya itu kacau balau, berani sekali. Jadi saya datang itu tuh mau ketemu dengan saya punya, cari tahu saya punya kakak orang katanya ada di kumpanya intendensi ini. Kan tidak bisa, ini sekarang tidak bisa masuk. Bagaimana? Tapi saya sudah tahu bahwa ada orang yang kok datang mereka kasih masuk di ruang besar itu. Woi berarti pasti di sini. Pasti di sini. Saya di situ kurang lebih 3 jam, 4 jam begitu. Terus saya lihat orang masuk keluar, tetapi dorong itu pukul ini luar biasa. Para dorong mereka orang besar. Ini kok disuruh masuk di situ tuh. Orang apa itu ini yang menjidu orang ini, terus yang Borromeo dan anak-anaknya itu, terus saya lihat mereka kok apakan di situ? Ya, buat apa di dalam situ? Lihat dari mana? Dibawa ke sana kan dia di kawal, terus mereka itu diseret ke aula besar itu. Saya sendiri lihat, karena saya itu hanya mau di luar. Karena saya tidak diizinkan untuk masuk ke situ. Saya berdiri di situ sampai saya sembunyi sedikit. Saya lihat kok ada banyak pohon di situ. Saya kok lihat begini, berarti orang-orang Apodo itu pasti ada di sini. Analisa pribadi saya pasti di sini. Saya harus cepat pergi ke keluarga untuk beritahu. Saya pergi ke sana. Terus beritahu, saya bilang kakak orang ada di sana. Akhirnya saya bilang, kalian bikin makanan, kalau memang ada makanan, ada yang ke sana. Pokoknya bawa makanan ke sana. Kalau orang suruh, tunggu. Pokoknya sabar saja. Dan makanan itu harus langsung kasih ke yang bersangkutan. Jangan titip. Karena titip ini penjara ya di sana ya. Orang-orang Apodo ini penjara di sana. Baik sahabat Inspirasi Novel, kita berpindah tempat ya, karena kita melihat situasi yang tidak memungkinkan ya di sana kita bisa kepanasan yang di tempat yang tadi. Diusir matahari. Ya, diusir matahari kita. Iya, Vina, bisa lanjut ya Vina. Setelah itu kita kan minta supaya siapkan makan untuk bawa. Terus saya sudah ngomong, laporkan ini ke keluarga sudah tahu. Jadi masak, terus nanti mereka yang antar. Ada yang tugasnya pergi antar. Tapi
terus saya harus kembali melihat situasi ini bagaimana. Saya harus ke Imaro orang ini bagaimana. Terus yang lainnya yang keluarga di Dili ini bagaimana. Nah, saya sampai ada yang saya punya teman namanya Fatima Mota British. Dia punya bapak mertua, calon bapak mertua itu ada gerente Banco Intermarino. Gerente Banco Figueiredo, Malaya Figueiredo. Dia punya pacar yang Mota British ini juga profesor di posto. Dia juga teman sekolah. Selain profesor di posto dia ini, ada juga namanya Rosa Suarez. Maria Rosa Suarez. Liurai bervikirkannya on feto Maria Rosa Suarez. Itu teman yang akrab itu waktu itu. Terus Ibu Natersia Zori Suarez yang tante itu teman akrab. Itu sejak dulu kami sekolah itu di situ. Tapi Ibu Natersia ini bukan di Dilinya. Di mana? Beliau di mana waktu itu? Tidak tahu di Sultan kok, pokoknya bukan di Dili. Yang di Dili itu saya terpaksa harus dipindahkan dari Baukau ke Dili, makanya saya ditempatkan di situ. Karena sakit di Baukau, hampir sakit apalah berat, akhirnya saya harus pindah ke Dili. Bukan saya itu pintar sehingga pindah ke Dili. Di Dili itu tanya istri orang-orang Malaya yang ada di sini, apalagi khusus dia Farol ini hanya orang-orang keturunan Portu yang di situ. Harus berdarah Portugis. Berdarah Portugis yang bisa masuk di sekolah Farol itu. Saya dari Baukaunya pindah karena sakit, pindah ke Dilinya ini karena sakit berat. Akhirnya saya pindah terus ditempatkan di sekolah Malaya orang ini. Tapi karena saya bentak anaknya Pak Gubernur Lemus Pires ini, bentak saja, terus saya dipindahkan ke sekolah aneks tadi yang saya ceritain. Vina kan bukan pengurus APBT ya? Bukan. Kita bisa bilang simpatisan begitu ya? Simpatisan. Tapi kenapa hanya simpatisan, Vina berani sekali sampai harus lihat orang seperti tergerak untuk ini, kenapa? Karena saya melihat prosedur ini tugas dari bab tua ini jelas gitu loh. Bapak Arnaldo dengan Pak Sekjen ini jelas saya lihat orang ini. Dan Pak Sekjen ini waktu Portugis itu saya profesor di Baukau, beliau itu camat di Kilikai. Saya pergi ke Kilikai, saya menginap di rumah beliau. Saya cerita dengan mamanya beliau doang di sini selalu kami cerita. Saya pergi itu kalau tidak salah Nando sudah ada. Nando sama Oscar. 3 orang, bukan hanya 2. Sama Tafi, yang Pak almarhum dokter. Sudah. 3 orang itu ada. Tapi masih kecil-kecil. Tapi saya sudah menginap. Sehingga keakraban kita itu dengan beliau ini sudah dengan istrinya beliau itu nama istrinya almarhumah ini. Ini kok kita cari tidak? Ini ketika yang Vina tahu ada orang yang dikasih masuk di itu lapor tidak ke presiden sama ke sekjen? Sudah kacau. Ini bagaimana? Saya hanya memberitahu Pak Sekjen ini juga saya tidak lihat lagi, Pak Arnaldo ini juga saya tidak lihat lagi. Sudah tidak lihat. Sana Vina pulang lagi itu pakai apa? Orang jalan kaki kah, pakai apa? Ada yang antar ke motor. Siapa yang antar itu Pak Januari yang mau tuh gitu. Januari de Carvalho, saya punya saudara sendiri. Amin punya bapak. Bapaknya Sing. Ya, orang ini. Dia yang ngantar saya dengan motor. Kami dia juga orang berani juga orang tembak begini saya bilang orsirane kilat musane belkona mati ta tidak finita resa deh. Dia yang ngantar kami pergi. Sebenarnya bukan saya sendiri, saya waktu tadi pergi ke intendensi ini dengan ini Pak Januari ini. Baru kita sembunyi-sembunyi lihat siapa-siapa yang masuk ke situ. Tapi situasi sudah kacau begitu, akhirnya kita kembali, tapi belum melihat orang-orang yang tokoh-tokohnya ini.
Tapi kami laporkan bahwa enak video yang berbahaya ke banyak orang, kok diseret ke situ, itu pasti orang APODT ada di situ. Ya, Oh, sudah kacau. Yang tadi saya bilang, sekolah, bukan anak-anak sekolah ini sudah kacau. Artinya sudah baku rame, sudah teriak satu sama lain, sudah sudah melihat bahwa oh, ini dari situ baru kita lihat, oh, berarti Fretilin-nya yang sepertinya, APODT-nya kita tidak tahu ya, APODT itu Indonesia. bagaimana, Indonesia mana, tapi kacau walau begini bagaimana. Terus terjadilah seperti tadi, saya lapor ke keluarga mengatur supaya bahwa pasti ada di situ karena orang terseret ke dalam intelijensi ini. Mereka cari tahu sendiri bahwa sebagian besar itu tuh ada di situ. Kalau Tiafina dapat ini juga tekanan tidak, dapat apa tidak, ancaman ke apa tidak? Kalau ancaman tidak, tapi apa kilat musana ini anak tiru mai memang sempat perang sporadis di kota Dili. di kota Dili. Begitu. Sudah ada, apa? Kita kalau dengan motor juga orang sudah mulai tembak menembak karena sudah ada kekacauan anak-anak sekolah ini. Perang antara APODT sama APODT yang saling, APODT sama Fretilin yang saling tembak. APODT teman-teman. Gitu. Terus setelah itu yang saya ingat lagi setelah terjadi itu, pada suatu hari ipar saya ini Pak almarhum istri ini bilang, "Afina obareto be ona mau sireh be." Udah serba mengintendensi pas di situ. Di situ. Karena kapan hari saya pergi itu orang banyak di situ. Panggil si Januari ini saya antar kita dua pergi. Kami pergi, baru saya ketemu Pak Ketua dengan ketemu masuk ke dalam. Saya bilang kapan hari saya datang, kalian belum tidak boleh masuk. Sekarang saya harus masuk. Sudah saya cek, saya punya saudara. Adakah tidak siapa-siapa yang di sini? Tapi berarti itu yang bertanggung jawab siapa di situ? APODT. Orang Fretilin. Itu sudah Fretilin yang kuasa di situ. Tempatnya besar. Luas, aula besar yang tendensi itu tuh aula besar untuk tentara orang Mereka kalau di dalam situ. mereka semua terkurung di dalam situ. Dan itu sudah dijaga orang yang pakai senjata sudah. Dan saya curiga bahwa itu sudah orang Fretilin sudah. Karena Fretilin yang waktu itu tuh apa gitu. Nah, Waktu saya masuk, curiga karena saya belum tahu persis. Ya. Nah, saya ke Taibesi, kakak saya sudah tidak ada. Kakak saya kan tentara, Sarjento Barros namanya, Jose Correa Barros. Dia sudah tidak ada. Sudah sampai di rumah, kakak orang laporkan, aku punya kakak tidak ada. Saya kemana? Mama ibu be tunti filfil kumpulnya. Saya masuk, saya turun ke kuartel general ini. Saya mau cek, saya punya kakak. Katanya tadi pagi dipanggil ke sini. Kemana? Sampai ke situ, bicara dengan seorang Alferis. Alferis itu salah satu perwira. tapi itu siapa punya tempat di situ? Tentara, kuartel general di Taibesi itu Itu semacam kayak apa? asrama. Markas tentara. Markas Tapi tentara. sudah diambil alih Oleh siapa? Portugis. Masih ada orang Portugis di situ. masih di situ. Oh, saya pikir sudah diambil alih oleh Fretilin. Tidak. Masih Portugis. Orang Portugis masih di situ. Akhirnya saya bicara dengan seorang Alferis di situ Malaya orang. Saya tanya, ini Sarjento Barros di mana? Lalu mereka tanya, apa hubungannya? Dia saya punya kakak. Saya sampai di rumah, dia tidak ada di rumah. Saya punya kakak hiper yang dia punya anak-anak itu tuh bilang sudah dipanggil bos, komandante ke sini. Lalu dia yang Alferis ini pergi lapor ke yang paling bos di situ itu, Sarjento Mayor, apakah saya lupa namanya juga, komandante, pokoknya komandante. Saya masuk ke saya mau tanya, saya punya kakak sekarang di mana? Tapi yang tadi pagi sudah berangkat ke Ilu. Mereka bilang. Mereka komandantenya ini yang bilang sudah berangkat ke Ilu bersama dengan siapa? Dengan Furiel Elio Amaral, orang WTP. Terus dengan siapa lagi? Sudah itu. Mereka pergi dalam rangka apa? Mengamankan orang Portugis, tentara Portugis yang di Ilu. Karena di sana sudah kacau.
Kenapa harus kakak saya? Lalu mereka bilang, sudah ibu, yang penting que interesa isso, você fica saber disto, pronto vai embora. Orang suruh pulang sudah ke rumah. Anaknya tahu sampai di situ dan Pulang sudah. Iya. Pulang ke rumah. Important kamu sudah tahu. Yang penting, kamu sudah tahu. Terus saya pulang dulu. Sekarang boleh pulang. Saya bilang sama kakaknya, saya bilang tenang saja di sini, jangan cari kemana-mana, karena bikin pusing nanti. Kalau kita keluar bisa-bisa kita mati itu, karena situasinya sudah tidak benar ini. Sudah. Kalau di situ di rumah itu tuh kakaknya sudah tidak aman, sudah tidak aman lagi di situ karena takutnya ini. Karena saya larang tidak boleh keluar karena kakak yang sebagai tuan kepala rumah tangga sudah pergi begini, kita ini sudah tidak aman di sini. Terus yang saya ingat lagi setelah itu saya dengar bahwa toko-toko Apodeti orang ini nih, ada yang di kumpanya injineria. Saya punya kakak ini memang di kumpanya injineria. Kumpanya injineria Itu kuartel general di bagian bawah, terus centro de instrução, center tentara semua, centro de instrução. Di atas centro de instrução itu ada kompanya de ingenieria. semua di bawah situ. Semua di situ. Siapa yang di bawah? Tunggu dulu. Ya. Kompanya ingenieria ini, saya punya kakak ini kan kompanya ingenieria. Terus dia ini masuk di sana. Dengar berita yang anak-anak kita yang anak-anak muda yang angkatan tinggi, tante Tia ini enak apa dia itu sana kaya ini apa dia sana balu itu mana be dengan tumba kumpanya sendiri apa asalnya Fatin. Oh begitu kan? Aduh kita mau cek siap bagaimana pergi ke sana, kita takut lagi orang-orang yang tidak mengerti ini bisa-bisa pukul kita dengan senjata atau apa. Saya hanya mau cek itu di kompanya insinyur ini. Tapi bagaimana kakak sendiri tidak ada di situ. Tapi sudah pergi ke Leo. Tunggu. Ya. Pergi ke sana kan sudah ada Fretilin orang sudah. Apa di sana? Mereka pergi dengan helikopter. Pergi Fretilin tahan helikopter di sana. Mereka tidak bisa kenal dengan helikopter. Terus adalah saling membunuh, pembunuhan di sana. Terus ada tentara yang kena tusukan atau tembakan tentara Portugis ini. Dia di kumpanya ini. Diperintahkanlah kakak saya ini harus antar ke rumah sakit Bili. Akhirnya syukur kakak kembali antar orang ini ke rumah sakit yang di atas itu, di Valadares itu, Di lahan itu rumah sakit yang di situ. Rumah sakit Dare. Iya. Dulu Wirausaha. Antarlah ke situ. Malam-malam baru kakak ini lari ke rumah. Baru kami tenang. Dia tidak pergi lagi. Dia tidak pergi lagi. Dia harus ke kompanya ini karena dia kan salah satu putra daerah yang bekerja diutus untuk bekerja di kompanya insinyur ini. Akhirnya di kompanya insinyur ini adalah paling tidak itu tak ada yang atur di situ. Akhirnya lama-lama katanya diutus oleh komandan orang supaya beliau itu harus bertanggung jawab di segala sesuatu ya. Di kompanya ini kamu yang harus tanggung jawab. Kakak sudah ada ini baru kita itu bisa masuk ke tempat ada orang Apodeti dikurung ini. Iya. Itu ada yang namanya Masuk sampai di dalam mereka punya. Vina masuk sampai di dalam. kakak sudah ada ini kan kita bisa ke kompanya itu orang Apodeti ada di situ kan kita pergi ke situ toh. Terus kakak saya yang Sersan Jose Correa Barros ini dia tentara tapi dia yang ada surat keterangan surat yang dari Pak Arnaldo ini ke dia ke kakak ini supaya memberi contoh seragam Portugis itu seperti apa sehingga bisa bawa ke Indonesia sehingga bisa cetak seragam tentara itu sama dengan yang di situ.
Akhirnya kakak ini punya tugas itu, jadi selipkan. Kakak itu, minta maaf saya potong, kakak itu kan bisa sampai masuk di tempat itu. Dan dia kan komandan, sudah diutus menjadi komandan kompeni injineria ini, sehingga bisa memberi contoh seragam kartusus apa peluru, model pistol seperti apa, model senjata seperti apa, itu contohnya dari kakak ini. Kakak cerita juga tidak waktu dia yang pergi ke Ailio ya, itu yang bilang tembak. Dia hanya bilang bahwa saya antar orang yang tertembak di situ, karena helikopternya tertahan di situ, Elio yang tinggal di situ, saya pulang. Saya harus antar orang yang luka ini ke rumah sakit, sehingga malam-malam dia lari ke rumah. Cek keluarganya ada enggak atau sudah dibunuh mati. Waktu sudah ke rumah kita sudah agak tenang sedikit, begitu. Ada pengalaman lain Devina? Pengalaman orang PDT ini. Dari situ baru kita tahu kita bisa antar makanan ke kompeni injineria orang PDT yang terkurung di situ. Termasuk Jokin. Ya, tapi Devina bisa sampai masuk sampai ke dalam tidak? Pergi. Bagaimana lihat di dalam itu? Ruang kosong. Mereka tidak diberi makan. Mereka tidurnya di mana? Tidur di lantai. Ada banyak orang? Sekitar lebih dari 10. Lebih dari 10 Tapi orang. ruangannya besar atau kecil? Tidak kecil. Tidak begitu banyak orang di situ. Devina lihat siapa di situ? Berarti ada keluarga di situ. Pertama itu tuh yang satu itu Joaquin, saya punya teman Maria Karen punya suami Quintão. Joaquin Quintão. Terus Pak Arnaldo Araujo punya anak yang Casimiro ini. Terus Pak yang Same, yang Jaime apa ini, Jaime da Costa ini punya orang tua. Terus beberapa orang lagi. Devina bawa apa kasih mereka? Bawa makanan nasi. Terus waktu itu nasi dengan, saya masih ingat itu daging yang buat itu hanya daging ayam yang campur dengan kentang itu saja, kuahnya banyak supaya bisa cukup untuk mereka. Terus mereka cerita apa di Devina? Tidak boleh bicara sembarang karena yang jaga ini kan juga. Jadi pergi hanya antar saja air dengan makanan itu. Pulang lagi. Pulang lagi. Tapi Devina lihat mereka punya kondisi semua pada apa? Ada luka. Ada luka tidak. Tetapi pokoknya mereka di situ. Dan dia bilang keluarganya juga karena kebetulan kakak ini di sana, keluarga masing-masing ini juga mereka pergi. Tapi jangan rame-rame. Satu pergi, datang lagi, satu lagi boleh pergi. 1-2 orang, paling tidak 2 orang. Devina kan itu bukan Devina punya keluarga langsung toh? Ada yang karena lu punya anak ini kan. Tapi Devina bawa makanannya banyak ya? Banyak. Marminta itu tempat rantang itu 2 5 masing-masing 5 sayur nasinya itu mereka makan, Devina bawa lagi. Saya bawa lagi mereka makan cepat saja. Devina tidak suruh laki-laki yang pergi antar, kenapa Devina yang mau pergi? Karena di rumah laki-laki itu hanya kakak saya, yang lain itu ponakan semua masing-masing pada. Devina tidak takut apa? Tadi saja sudah. Saya tidak takut, saya saat itu tidak takut ya. Pokoknya karena perjuangan ini, waktu sudah awal pertama saya pergi dengan terus Pak Sekjen ada. Saya hanya ketemu Pak Sekjen di saat itu, di waktu rapat di situ itu dengan Pak Irman Jilo, orang Pak Jawa Martin, hanya di situ pada saat itu saja. Hanya sekali di situ itu saja. Terus setelah itu pergi ke yang tadi kompeni injineria ini, hanya beberapa orang yang seperti tadi saya katakan itu. Terus sudah makanan saya antar dia hanya 1 kali. 1 kali saja karena apa? Ya karena saya mau ngecek siapa-siapa yang di situ. Orang Apoda itu mana siapa-siapa yang ada di situ. Sudah antar itu. Terus setiap hari bawa awal. Oleh siapa? Mereka ditahan oleh siapa? Katanya
diperintahkan untuk orang PDT dikurung di situ. Tidak tahu apa oleh siapa, kita tidak tahu. Yang penting mereka ditahan. Vina, sekarang kan artinya ketika jejak pendapat sudah selesai 76 Indonesia, kemudian sekarang Timor Leste juga sudah ini. Vina lihatnya bagaimana? Tunggu dulu. Di Ainaro juga. Setelah kami di Ainaro, keluar ke Ainaro, orang-orang tahanan daerah ini sebagian itu sudah lebih dari 100 orang lebih. Itu di Ainaro juga begitu, mereka tertahan di rumah suster Kanosiana sini. Saya sempat juga pergi suruh antar makanan ke situ. Itu sudah. Itu juga biasanya tidak tahu siapa yang suruh tahan mereka. Tidak tahu. Itu pasti orang Fretilin sudah, karena waktu itu kan Fretilin ada di sana, kemudian komandan Fretilin waktu itu Pak Manuel Pereira ini. Dia juga tentara di Ainaro. Sehingga saya bisa masuk keluar di situ seenak. Artinya saya mau. Sehingga kita bisa antar. Termasuk Simoes. Itu Simoes, Antara Simoes. Nah, termasuk situ juga. Manuel Simoes. Januario yang tadi antar saya dengan motor pergi ke sana. Itu mereka juga ditahan. Orang-orang PDT, pokoknya orang-orang PDT di situ. Tapi udah pasti nggak mau ditahan. Pokoknya banyak orang di situ. Nah terus karena di situ itu komandannya Pak Manuel ini, itu masih juga ada keluarga dari kita juga. Dan Pak Manuel ini kan di luar artinya pimpin, tapi orang Fretilin. Pimpin orang-orang di luar, tapi yang di susteran ini kan kita bisa masuk keluar. Nah, ke situ dan tentara Indonesia sudah mulai sudah mulai datang, sudah menguasai di situ, sehingga kita berani, tidak apa-apa masuk ke situ. Terus setelah itu berapa, tidak sampai bulan, mungkin 1 ke 2 minggu, 1 minggu saja kali. Terus akhirnya mereka tidak tahu dibawa kemana, ruangan itu sudah kosong. Begitu, yang pengalaman saya hanya itu. Pernah tidak juga dengar cerita-cerita bahwa orang APODT juga ada yang disiksa, di apa gitu? Oh, kalau cerita itu banyak. Disiksa, dipukul dan dibunuh. Tapi siapa-siapa yang dibunuh kita tidak tahu. Akhirnya kita cari-carilah, cari informasi dari keluarga ini. Katanya si keluarga saya yang Kazimir ini juga katanya dibunuh. Tapi kita tidak tahu apa dibunuh, kata tidak. Kemudian ponakan satu namanya Anissa itu baru juga. Kita kemana? Padahal dia tentara juga. Kalau yang kita punya sekjen APODT. Sekjen APODT ini hanya saya dengar informasi bahwa beliau itu termasuk rombongan dengan suaminya. Saya punya ponakan satu, Arina ini, Enrique namanya Malaya itu. Orang barat juga. Itu mereka dibawa ke Same. Terus setelah itu beritanya bahwa beliau dibunuh di Same. Hanya dengar informasi begitu. Beliau sekjen ini dibunuh di Same. Nah, kita tidak tahu ya kalau dibunuh di Same, di mana, oleh siapa kita tidak tahu. Kira-kira bertemu dengan sekjen APODT sering tidak? Hanya sekali tadi saya bilang, hanya di rumah yang tadi itu. Hanya 1 kali itu, Satu dan kali. kemudian langsung terdengar bilang dibunuh. Setelah sekian lama itu baru dengar informasi bahwa Pak Sekjen itu dibunuh di sana, termasuk Malaya Enrique ini, karena dia nikah dengan saya punya keponakan juga dia dibunuh di sana, termasuk juga yang punya hotel di Maudisi itu. Mana Malaya nih, yang punya hotel di Maudisi, dia juga termasuk kelompoknya Pak Sekjen ini, katanya dibunuh di sana. Hanya 3 orang itu yang saya tahu bahwa dibunuh di sana. Vina, yang waktu bertemu dengan Pak Presiden dengan sekjen APODT yang waktu kali pertama itu, pertemuannya lama tidak? Tidak lama. Sekitar berapa? Mungkin 1 jam, Malam 1 jam lebih. Siang ya? Itu bukan siang, sebelum jam 12
antara jam 12 jam 9 kira-kira. Itu yang Vina ingat, walaupun baru ketemu satu kali ya dengan Pak Sekjen APDT Pak Suarez ini. Apa yang Vina lihat dari sosoknya Sekjen? Sosoknya Seperti apa? Sekjen itu orang pintar. Makanya dipercaya untuk sebagai Sekjen APDT, pintar dan juga perjuangannya tinggi. Gitu. Pak Sekjen bicara juga saat itu kan? Saat itu bicara, Apa yang Vina ingat dia bicara apa? kalau bicara soal politik, saat itu tidak bicara soal politik, tapi hanya karena terdesak, mungkin karena waktu, hanya bilang seperti tadi, anggaran dasar, apa namanya? Manifesto politik, bukan anggaran dasar ya. Dulu kan, sekarang baru namanya anggaran dasar. Dulu itu namanya manifesto politik. Hanya kasih itu, karena itu kasih itu, terus beliau hanya jelaskan. Vina saya kira cukup komprehensif, itu mengerti itu semua, jadi tidak perlu kita jelaskan lebih lanjut. Terus kakak Pak Arnaldo ini bilang balai di dia ke depan setentu saya ada familia siap di ada dia hafal tidak apa manifestonya 1, 2, 3 apa ada dulu hafal karena walu autonomi, tetapi ada bayangan itu hanya itu berjuang, intinya itu tuh berjuang untuk integrasi dengan Indonesia, satu-satunya jalan supaya nantinya mempersiapkan ini menuju kepada suatu kemerdekaan. Intinya itu. Tapi saya pernah ada itu manifesto itu. Kalau salah dia biar bisa koreksi. Yang saya hafal itu cuma ada pertama dan kedua itu untuk Indonesia itu cuma keamanan dan ekonomi. Indonesia itu saja. Sisanya itu ada 12 poin di situ. Cuma 2 itu yang Indonesia. Sisanya itu orang kita orang timur yang sini. Saya mau yang bagaimana. Tapi khusus untuk Indonesia itu. Kewenangannya Indonesia hanya 2. Keamanan dan ekonomi. Waktu itu kan tak salah ada 2 poin itu yang ada Indonesianya. Terus ini satu lagi bahasa Portugis itu kasih bahasa Indonesia tambahan. Ya, itu 3 itu saya lihat ada sama bahasa Inggris. Ya, pokoknya bahasa Portugis tidak boleh dikeluarkan. Bahasa Indonesia dari tambahan. Nah, itu ada beberapa poin di situ saya ada. Kalau saya salah itu ada di OJK masih ada. Mata uang dua disebutkan di situ. Ya, mata uang 2 kayaknya yang pakai Indonesia punya. Ya, karena kita belum memiliki mata uang. Jadi belum memiliki mata uang sendiri, ekonomi itu yang ditekankan. Kemudian kita mempersiapkan, intinya itu tuh mempersiapkan masyarakat ini supaya betul matang dari kita. Dari Indonesia ya, tapi kayaknya itu Indonesia tidak mau yang begitu. Orang yang berani, satu-satunya perempuan di sana yang pergi ke sini ini. Waktu pertemuan itu perempuannya ada berapa? Pertemuan Yang perempuan saya sendiri. Dengan anaknya pernah ada Erminia, dia punya anak perempuan yang pertama itu. Tinggal di sini ya. Tinggal di sini. Enggak di sini di Kupang. Itu kalau perempuan yang itu. Tapi laki-laki lebih banyak. Pak Sekjen, Pak Joang apa, terus Pak Menizilo, terus Pak Borromeo, terus Zeka Reujo ini, terus siapa lagi orang agak banyak lah. Kita bicara juga di veranda situ saja, veranda teras di Villa Verde itu. Di rumah terus Pak Arnaldo ini. Saya ketemu Pak Sekjen itu hanya di situ. Setelah pertemuan bertemu terus pergi. Hanya bilang Vina, pensi ke kumpulan kamu mengerti apa isi daripada itu. Pronto sudah. Terus waktu Bapak Arnaldo bilang balai di dia, terus dari Hatoba familianya bila perlu tempo iyo bahay na
Makanya terus saya ingatkan saya harus benar. Itu intinya itu. Sebelum Fatling bilang mau merdeka, mau usir penjara, bapak saya sudah duluan. Sampai Omar Rindu itu bilang, atau pakai kita punya batu kayak, emang Marino gila, kita no faktu. Orang pakai senjata kita dengan batu ini bagaimana? Mateus Metan itu orang apa? Orang AKBP pertama yang dibunuh sama Fatling. Gak mungkin bahwa itu tuyul yang datang terus. Kalian mau merdeka, itu hak kalian. Kalian mau melakukan apapun, itu hak kalian. Tapi kami sebagai anak korban hanya mau meminta keadilan tentang bagaimana dan di mana dan kenapa ayah kami dibunuh. Kau punya bapak itu yang bunuh Fatling. Jangan-jangan kamu dibunuh sama Indonesia. Jangan. Mungkin dengan adanya jiwa ini bisa memberi motivasi untuk minimal anak berbicara atau berteriak bahwa elit saya ini orang yang tidak bersenjata, hanya karena dia berbeda pandangan politik dengan kamu, terus kamu pergi ke rumahnya dia, kamu tangkap dia secara dengan paksa, kamu bawa dia ke tepi sungai, ya, kamu suruh gali sendiri kuburannya dia, terus kamu pakai balok kayu, kamu hantam orang itu tidak mati, kamu kubur hidup-hidup. Nah itu kan sebuah kecaman keji orang sipil Orang sipil sama cewek-cewek anak-anak.